Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Daniel. Oh ya, berapa dia? Sakit, Pak. Oh. Kita doakan supaya cepat sembuh agar segera ikut pembelajaran. Ya, bagus juga. Ya, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam? Ada. Nah, kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menonton video. Kita Di video kali ini kita membahas tentang sumber daya alam. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Anugerah terbaik yang diberikan alam kepada manusia adalah sumber daya alamnya. Alam menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, termasuk makanan, pakaian, dan energi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, sumber daya alam harus digunakan. Di sisi lain, penggunaan yang ceroboh dapat merusak ekosistem dan generasi mendatang. Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai fondasi kehidupan. Sumber utama gizi bagi kehidupan manusia adalah sumber daya alam. Manusia telah bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sejak awal waktu. Sebagian besar penduduk dunia masih memperoleh gizi dari sumber daya alam. Kekayaan alam untuk kesehatan. Apotek terbesar di dunia ditemukan di alam. Orang-orang telah menggunakan berbagai tanaman, hewan, dan mineral untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit sejak zaman dahulu. Banyak obat-obatan kontemporer masih dibuat menggunakan bahan aktif yang dapat ditemukan dalam sumber daya alam. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Zat aktif dengan potensi terapeutik seperti terpenoid, flavonoid, dan alkaloid ditemukan di banyak bagian tanaman. Misalnya, jahe memiliki senyawa anti-inflamasi mineral, kunyit mengandung kurkumin, dan daun mint memiliki efek relaksasi. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, konflik sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam, seperti penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Memenuhi permintaan saat ini tanpa membahayakan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, menciptakan teknologi yang berkelanjutan dan efektif untuk penggunaan sumber daya alam. Peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, jadi itu adalah sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Enggak. Nah, kali ini Bapak akan menunjukkan poster yang membagikan sumber daya alam. Ada 3. Yang pertama sumber daya alam hayati, termasuk hewan, tumbuhan, dan hasil hutan. Yang kedua sumber daya alam itu non hayati, itu ada air, tanah, dan batu. Dan yang ketiga itu ada sumber daya alam energi yang menyangkut matahari, angin, dan air terjun. Nah, jadi itu ada kegunaan-kegunaan yang bisa dihasilkan menjadi pemanfaatan bagi manusia. Yaitu ada kayu yang bisa dijadikan menjadi perabot, air untuk minum, dan matahari untuk sumber energi manusia. Nah, kali ini Bapak akan memberikan KPD yang sekarang dibaca kan. Nah, ini nah, dari sumber itu dibagi menjadi kelompok. Tiap kelompok 2 orang kelompok ya. Setiap orang dibagi menjadi 2 kelompok. Berarti 5 orang dari ini. Nah, Sudah, Pak. kelompok 1 sudah bisa maju untuk mempresentasikan. Sedikit-sedikit kita kayak ini.
Kak, coba jelaskan. Jenis sumber daya alam ada air, termasuk hayati non hayati. Jadi air itu non hayati. Manfaatnya untuk keperluan mencuci, mandi, minum manusia. 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 Ini manusia. Untuk manusia. Wes, sini Terima kasih untuk nomor 1, bagus sekali. Nah, selanjutnya Bapak ada soal individu yang bisa kalian kerjakan. Mohon untuk tolong dibagikan. Apakah sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Ya. Jadi menjadi satu. Ini Bapak. Oh, terima kasih. bisa buat jawabannya. Wah, ternyata Bapak semua ya sudah tahu semuanya dengan materi yang diajarkan pada hari ini. Untuk pembelajaran pada hari ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada besok hari. Untuk pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah.